Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar semua? Senang sekali saya Ilham bersama rekan-rekan dapat menyapa Anda dalam video spesial kali ini. Saat ini saya bersama rekan-rekan sedang berada di Agribisnis and Technology Park Institut Pertanian Bogor. Kita akan membahas topik yang sangat amat penting, yaitu modernisasi pertanian. Upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani melalui teknologi dan inovasi praktik bertani. Pernahkah Anda membayangkan sebuah masa depan di mana pertanian tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga menjadi sektor yang modern, efisien, dan ramah lingkungan? Itulah yang kita sebut dengan modernisasi pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor penting yang menopang perekonomian banyak negara, termasuk salah satunya Indonesia. Namun perkembangan zaman menuntut sektor ini untuk terus beradaptasi. Modernisasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan seperti kebutuhan pangan yang meningkat, perubahan iklim, dan efisiensi sumber daya. Dalam video ini, kami akan membahas berbagai aspek modernisasi pertanian, mulai dari teknologi smart irrigation, adopsi alat modern, hingga tantangan dan dampaknya. Semua ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana modernisasi dapat menciptakan pertanian yang lebih maju, berkelanjutan, serta menguntungkan. Untuk memulai pembahasan, mari kita dengarkan laporan rekan kami, Ardit, yang akan menjelaskan era modern awal pertanian. Sekarang saya akan melanjutkannya, yaitu saya akan mengulas bagaimana modernisasi pertanian dimulai. Modernisasi pertanian sudah dimulai sejak era revolusi hijau, ketika teknologi seperti pupuk, kimia, pestisida, dan bibit unggul diperkenalkan. Namun pada era modern ini, inovasi teknologi telah berkembang lebih jauh dengan memanfaatkan teknologi yang lebih advance. Penggunaan software atau perangkat lunak juga bisa digunakan untuk menganalisis hasil pertanian. Dan di masa lalu, proses bertani sangat bergantung pada tenaga manusia. Sekarang, mesin dan alat modern mampu menggantikan sebagian besar pekerjaan manual, sehingga mempercepat dan meningkatkan efisiensi pertanian. Contohnya dari modernisasi alat pertanian. Yang pertama itu ada autonomous tractor, merupakan alat pertanian modern yang sudah menggunakan sistem navigasi RTK Base Rover berbasis modular. Alat ini memiliki sistem komunikasi tersendiri antara traktor dengan ruang kendali sinyal nirkabel atau wireless. Alat pertanian ini sudah dilengkapi aplikasi pemetaan yang dapat digunakan untuk pengolahan lahan di lokasi yang berbeda. Yang kedua itu ada fertilizer spread atau aerial fertilizer spread. Ini adalah alat yang digunakan untuk menyebarkan pupuk melalui udara, biasanya dengan bantuan helikopter atau pesawat kecil. Mesin ini dipasang di bawah helikopter dan digunakan untuk menyebarkan pupuk secara merata di area pertanian atau kehutanan yang luas, yang dikenal sebagai aerofertilization. Modernisasi pertanian adalah hasil dari kombinasi tradisi pertanian yang diberkahi dengan inovasi teknologi, menciptakan faktor pertanian yang lebih tangguh. Selanjutnya, Ryan akan menjelaskan sistem pertanian modern. Teknologi masa depan dalam pertanian akan membawa perubahan signifikan pada cara produksi dan pengelolaan lahan. Teknologi seperti robotika, drone, serta pertanian vertikal dan hidroponik akan memudahkan proses tanam dan panen, terutama di lahan yang terbatas. Dengan bantuan energi terbarukan dan blockchain, rantai pasok pertanian juga akan lebih transparan, aman, dan berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini akan memastikan pertanian masa depan lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan untuk memenuhi pangan global yang terus meningkat. Smart irrigation adalah teknologi pintar yang dapat memantau kondisi lingkungan di sekitar tanaman dengan memanfaatkan sensor dan Internet of Things. Teknologi ini dapat dipantau langsung dari smartphone pengguna di mana saja dan kapan saja. Sistem ini mampu memberikan air kepada tanaman sesuai dengan kebutuhannya secara otomatis dan presisi berdasarkan kondisi lingkungan di sekitar tanaman. Inovasi seperti pertanian cerdas yang menggunakan sensor, Internet of Things, dan kecerdasan AI memungkinkan petani untuk memantau kondisi tanah dan tanaman secara real-time, meningkatkan efisien penggunaan air, pupuk, dan pestisida. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Iwan. Di zaman modern ini, sudah banyak adopsi teknologi yang digunakan untuk mendukung efisiensi hasil dari pertanian. Di ATPIBB ini ada beberapa adopsi teknologi yang diterapkan, di antaranya yaitu yang pertama, greenhouse canggih. Greenhouse modern dengan teknologi canggih kini dilengkapi sistem kontrol otomatis seperti IoT yang mampu mengatur suhu, kelembapan, serta pencahayaan di dalam ruangan secara real-time. Sistem ini menciptakan lingkungan yang benar-benar ideal untuk pertumbuhan tanaman, memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih sehat dan menghasilkan panen dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Greenhouse canggih ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi resiko kerusakan tanaman akibat faktor cuaca yang tidak menentu.
Yang kedua, ada hidroponik mengapung. Hidroponik mengapung adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah yang digunakan di ATP Bogor. Teknologi ini memanfaatkan media air dengan sistem rakit apung, di mana tanaman ditanam pada wadah yang mengapung di atas larutan nutrisi. Sistem ini memungkinkan akar tanaman terendam langsung dalam nutrisi, sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan hara dan air. Nah, yang ketiga ada mesin semai otomatis. Mesin semai otomatis adalah teknologi modern yang digunakan di ATP Bogor untuk meningkatkan efisiensi proses penyemaian benih. Mesin ini mampu secara otomatis menaburkan benih ke media tanam dan memberikan nutrisi yang diperlukan dengan presisi. Penggunaan teknologi ini membantu menghemat waktu, mengurangi tenaga kerja manual, serta memastikan kualitas dan uniformitas bibit yang dihasilkan. Selain itu, mesin ini mendukung penerapan pertanian berkelanjutan dengan meminimalkan pemborosan benih dan sumber daya. Teknologi-teknologi tersebut tidak hanya memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mendukung terciptanya praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi pemborosan sumber daya dan dampak negatif terhadap ekosistem. Nah, sekarang mari kita dengarkan teman kita yaitu Rifki yang akan membahas dampak positif dan negatif modernisasi pertanian. Baik, di sini saya akan membahas dampak-dampak modernisasi pertanian. Seperti yang kita ketahui, seiring dengan perkembangannya zaman, modernisasi pertanian pasti membawa banyak dampak, baik dampak positif maupun negatif. Berikut adalah penjabaran mengenai dampak positif dan negatif dari modernisasi pertanian. Untuk yang pertama, kita akan membahas dari dampak positif. Yang pertama, modernisasi pertanian meningkatkan produktivitas dan hasil panen secara signifikan. Penggunaan alat-alat mekanis, teknologi irigasi presisi, dan benih unggul memungkinkan petani untuk mengoptimalkan lahan mereka. Sebagai contoh, alat-alat seperti traktor modern mempercepat tanam dan panen, sehingga hasilnya menjadi lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, modernisasi ini menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan tenaga kerja. Dengan teknologi yang canggih seperti sensor irigasi otomatis atau drone untuk monitoring lahan, petani dapat menghemat air dan mengelola pupuk dengan lebih baik, sehingga biaya operasionalnya juga menjadi lebih rendah dalam jangka panjang. Selain itu, tenaga kerja yang dulunya terbatas kini dapat dialokasikan untuk tugas-tugas yang lain yang lebih produktif. Yang ketiga, yaitu modernisasi berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih baik. Dengan peningkatan hasil panen dan efisiensi yang dihasilkan oleh teknologi, pasokan pangan menjadi lebih stabil. Bahkan di tengah tantangan perubahan iklim atau keterbatasan lahan, hal ini menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat seiring pertumbuhannya populasi. Baik, selanjutnya ada dampak negatif. Namun modernisasi ini juga memiliki dampak negatif yang perlu diwaspadai. Yang pertama, tingginya biaya teknologi pertanian seringkali menjadi hambatan, terutama bagi petani kecil. Alat-alat modern seperti traktor, drone, atau sistem irigasi otomatis memiliki harga yang mahal, sehingga hanya petani dengan modal besar yang mampu mengadopsinya. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antar petani. Yang kedua, yaitu modernisasi ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan. Penggunaan alat berat secara berlebihan dapat mengubah struktur tanah dan mengurangi kesuburannya. Selain itu, peningkatan penggunaan pestisida dan bahan kimia untuk menunjang produktivitas ini juga berisiko untuk mencemari air tanah dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Yang terakhir, yaitu adanya ketergantungan yang tinggi pada teknologi. Ketika alat-alat modern ini mengalami kerusakan atau tidak tersedia, proses pertanian bisa terganggu. Di sisi lain, tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur pendukung seperti listrik atau jaringan internet yang memadai untuk mengoperasikan teknologi ini. Hal ini menjadi tantangan besar terutama di wilayah-wilayah terpencil. Jadi melihat dari dua sisi ini dapat disimpulkan bahwa modernisasi pertanian ini adalah langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Namun perlu ada perhatian khusus untuk memastikan modernisasi ini dilakukan secara inklusif, ramah lingkungan, dan mendukung semua lapisan masyarakat. Selanjutnya kita akan mendengarkan tantangan dan solusi teknologi pertanian yang akan dibahas oleh Niko. Oke, baik, saya Niko. Di sini saya akan membahas tentang tantangan dihadapi oleh para petani dalam mengadopsi teknologi modern serta solusi yang dapat diterapkan. Pertama itu ada biaya investasi yang tinggi. Penerapan teknologi yang modern ini dalam sektor pertanian itu menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun di balik manfaatnya tersebut ada beberapa tantangan sendiri, yaitu tingginya biaya yang diperlukan oleh para petani, khususnya petani skala kecil,
dalam mengadopsi teknologi pertanian yang modern ini. Karena para petani sel kecil itu umumnya mereka mengalami keterbatasan dana. Solusinya adalah adanya program subsidi ataupun bantuan untuk membeli alat-alat pertanian yang modern. Kemudian tantangan kedua yaitu adalah kurangnya pengetahuan dari para petani skala kecil ini atau para petani tradisional ini. Walaupun inovasi telah terjadi, beberapa inovasi dari alat pertanian itu telah ada, tetapi masih banyak para petani, khususnya petani tradisional ini, mengalami keterbatasan informasi atau keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan alat-alat pertanian yang modern. Hal ini juga diperparah dengan keterbatasan mereka terhadap akses digital, sehingga mereka tidak mengetahui cara-cara dalam menggunakan alat-alat teknologi modern tersebut. Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah mengadakan program pelatihan ataupun edukasi tentang cara penggunaan alat-alat pertanian yang modern tersebut. Tantangan selanjutnya kondisi sosial dan budaya, di mana tantangan sosial dan budaya ini menjadi salah satu hambatan besar dalam penerapan teknologi modern di sektor pertanian. Banyak petani yang masih mempertahankan cara bertani tradisional karena telah menjadi bagian dari budaya yang turun-temurun dan juga yang menjadi bagian yang sulit diubah. Pola pikir konservatif ini sering membuat petani ragu untuk mengadopsi teknologi baru. Kemudian adanya keraguan ataupun ketidakpercayaan terhadap manfaat teknologi ini juga menghambat dari adanya proses modernisasi. Solusi dari masalah ini, dari tantangan ini adalah dengan melakukan edukasi tentang manfaat teknologi yang dilakukan dengan melibatkan tokoh ataupun tokoh masyarakat yang dipercaya oleh para petani tradisional ini, sehingga mereka bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh tokoh tersebut. Sosialisasi itu juga perlu memperhatikan nilai budaya setempat, sehingga menjadi kunci agar teknologi ini tidak dianggap bertentangan dengan tradisi yang ada di sekitar. Baik, bersama saya Zul di sini. Peran pemerintah dalam memodernisasi pertanian sangat penting untuk memastikan sektor pertanian tetap produktif, efisien, dan berkelanjutan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Beberapa peran utama pemerintah dalam memodernisasi pertanian. Yang pertama, pemerintah membangun infrastruktur pertanian. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti sistem irigasi yang efisien, jalan dan transportasi yang menghubungkan petani dengan pasar, serta fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya distribusi, mencegah kerugian hasil pertanian, dan pengembangan produk. Lalu kedua, pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan. Agar petani dapat mengadopsi teknologi baru dan praktik pertanian yang efisien, pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan. Program-program ini dapat meliputi penggunaan alat dan mesin pertanian modern, teknik bercocok tanam yang lebih produktif, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga, subsidi dan bantuan keuangan. Salah satu cara pemerintah untuk mendukung modernisasi pertanian adalah dengan memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada petani. Ini bisa berupa subsidi untuk membeli alat pertanian atau pupuk dan bahan bakar, sehingga biaya produksi bisa ditekan. Selain itu, pemberian kredit dengan rendah juga dapat membantu petani dan mengakses teknologi yang lebih canggih. Yang keempat, pengembangan riset dan teknologi. Pemerintah memiliki peran untuk mendanai dan mengembangkan riset petani seperti penelitian serta teknologi pertama yang efisien dan berkelanjutan. Melalui lembaga-lembaga penelitian, pemerintah dapat memastikan bahwa inovasi teknologi di bidang pertanian terus berkembang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Lalu yang terakhir, dari pemerintah juga memfasilitasi akses pasar. Pemerintah dapat membantu petani dengan menciptakan saluran pasar yang lebih luas dan efisien. Ini bisa melalui program pemasaran hasil pertanian, memperkenalkan petani ke pasar internasional, atau mengatur harga yang adil agar petani tidak terjebak dalam ketidakpastian harga yang merugikan. Dan dukungan ini membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panennya. Negara dengan sistem pertanian terbaik di dunia. Pernah bertanya-tanya, kenapa beberapa negara bisa menghasilkan panen yang melimpah terus? Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi rahasia di balik kesuksesan negara-negara dengan sistem pertanian termaju.
mulai dari penggunaan teknologi canggih, pengelolaan sumber daya alam yang baik, hingga inovasi dalam budidaya tanaman. Beberapa negara telah berhasil mengembangkan sistem pertanian yang sangat efisien dan produktif. Berikut adalah beberapa di antaranya. Belanda. Dikenal sebagai gudangnya Eropa, Belanda memiliki sistem pertanian yang sangat intensif. Mereka memanfaatkan teknologi seperti rumah kaca, hidroponik, dan aeroponik untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi sepanjang tahun. Jepang. Pertanian Jepang menggabungkan tradisi dengan teknologi modern. Mereka fokus pada kualitas produk dan efisiensi penggunaan lahan. Teknologi seperti sensor, drone, dan robot digunakan untuk memantau dan mengelola tanaman. Amerika Serikat. Sebagai negara agraris yang besar, Amerika Serikat memiliki berbagai macam sistem pertanian. Mereka terkenal dengan pertanian skala besar, penggunaan mesin pertanian modern, dan penelitian pertanian yang intens. Sangat canggih ya. Kira-kira Indonesia bisa nggak mengikuti kemajuan teknologi mereka? Semoga tahun 2045 sistem pertanian kita sudah mampu bersaing dengan negara-negara tadi. Toh kita juga negara agraris. Masa kalah dengan negara-negara tadi yang memiliki sumber daya alam yang jauh lebih minim dibanding negara kita? Selanjutnya, kita akan ada laporan kembali dari rekan saya Rahim. Baik, selanjutnya kita akan membahas pembiayaan dan investasi dalam modernisasi pertanian. Tentunya memerlukan dana untuk bisa memiliki alat pertanian yang modern. Nah, ada beberapa sumber pembiayaan yang dapat mendukung modernisasi pertanian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk pembiayaan dulu nih, ada kredit usaha rakyat atau KUR. KUR adalah salah satu program pemerintah yang memberikan pinjaman bunga rendah kepada petani. Dana ini dapat digunakan untuk membeli alat pertanian yang modern atau mengembangkan usaha tani mereka. Yang kedua ada startup dan vintage agriculture. Nah, startup agritech ini nawarin platform crowdfunding untuk petani bisa ngajuin pendanaan dan investor dari berbagai daerah. Nah, itu membantu mendanai proyek mereka. Contohnya kayak platform yang dukung pembiayaan berbasis hasil panen. Dan yang ketiga itu ada kemitraan swasta dan investasi korporasi. Perusahaan besar seperti perusahaan produsen pupuk atau teknologi pertanian sering menjalin kemitraan dengan petani. Mereka tuh nyediain modal dan alat dengan skema pembagian hasil yang saling menguntungkan. Nah, yang keempat ada program pemerintah dan hibah. Selain KUR, pemerintah juga berikan bantuan langsung seperti subsidi alat mesin pertanian atau Alsintan, program hibah atau alat pertanian teknologi. Dan yang untuk investasi, itu yang pertama ada investasi infrastruktur, pembangunan irigasi, terus jalan penghubung dan pasar. Terus investasi yang kedua itu investasi teknologi, ada penggunaan alat seperti traktor modern, drone untuk pemantauan IoT, Internet of Things, dan sistem irigasi otomatis. Dan investasi yang ketiga itu ada penelitian dan pengembangan kayak ngasilin bibit unggul, pupuk berkualitas, dan teknologi pertanian presisi. Dan yang keempat itu ada investasi dalam sumber daya manusia, kayak pelatihan dan pendidikan bagi para petani ini agar mampu bisa ngoperasiin teknologi-teknologi dan meningkatkan efisiensi usaha mereka. Dan yang terakhir itu ada kemitraan swasta publik atau PPP, itu kolaborasi antara pemerintah dan investor swasta untuk mendanai proyek pertanian yang modern. Terima kasih rekan-rekan, saya Bisma akan memberikan kesimpulan serta rekomendasi dan saran yang praktis bagi para petani untuk menghadapi era modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian bukanlah proses yang harus dilakukan secara drastis, melainkan bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing para petani. Kami merekomendasikan para petani untuk memulai perjalanan modernisasinya dengan langkah-langkah kecil namun bermakna. Mulailah dengan teknologi yang sederhana dan terjangkau, seperti menggunakan aplikasi smartphone untuk memantau cuaca, mencoba sensor kelembaban tanah, atau belajar teknik pertanian presisi yang tidak memerlukan investasi yang besar. Pemerintah dan lembaga terkait telah menyediakan berbagai program mendukung yang dapat dimanfaatkan para petani untuk aktif mengikuti penyuluhan pertanian, memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR, dan bergabung dalam pelatihan teknologi pertanian yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas. Kolaborasi dan kelompok tani juga menjadi kunci penting dalam berbagi pengetahuan dan sumber daya, sehingga setiap anggota dapat tumbuh bersama-sama. Aspek lingkungan tidak boleh diabaikan dalam proses modernisasi. Petani perlu fokus dalam praktik pertanian yang berkelanjutan, mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan, dan menerapkan metode ramah lingkungan. Rotasi tanaman, pertanian organik, dan pendekatan presisi dapat menjadi strategi untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian sambil tetap meningkatkan produktivitas. Di era digital ini, literasi teknologi menjadi keterampilan kunci bagi petani. Meskipun terdengar menantang, belajar teknologi digital dapat dimulai dari hal yang sederhana,
manfaatkan YouTube, platform online, dan minta bantuan generasi muda dalam keluarga untuk memahami teknologi. Bergabung dalam forum atau grup petani di media sosial dapat memberikan akses yang informasi dan jaringan yang luas. Kolaborasi dari berbagai sumber daya adalah strategi yang cerdas dalam menghadapi tantangan modernisasi pertanian. Petani dapat membentuk koperasi dari berbagai alat mahal dan mengembangkan jaringan dengan pelaku agribisnis lainnya. Platform digital tidak hanya berguna untuk transfer pengetahuan, tapi juga untuk pemasaran hasil pertanian, membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Sikap mental menjadi faktor kritis dalam perjalanan modernisasi. Petani perlu tetap fleksibel, terbuka terhadap perubahan dan selalu belajar. Setiap percobaan baru, termasuk kegagalan, harus dipandang sebagai proses pembelajaran, bukan hambatan. Evaluasi berkala terhadap praktik pertanian akan membantu petani terus berkembang dan beradaptasi. Modernisasi pertanian bukanlah tentang menggantikan cara tradisional sepenuhnya, melainkan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Dengan pendekatan yang tepat, setiap petani dapat menjadi bagian dari revolusi pertanian modern yang berkelanjutan dan menguntungkan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya, Ilham. Demikian pembahasan tentang modernisasi pertanian, dari teknologi smart irrigation hingga tantangan dan dampaknya. Semua ini menunjukkan bahwa inovasi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Saya Ilham bersama rekan-rekan pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.